Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Azizah Fitri, NIM U 2018-1033. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Ilmu semiotika muncul sejak abad ke-18. Namun, menjadi sebuah cabang keilmuan baru dimulai sejak abad ke-1920. Tokoh-tokoh semiotika terdiri dari Ferdinand de Saussure, Sanders Peirce, dan Roland Barthes. Ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Jenawa tanggal 26 November 1857 dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1913. Beliau meninggal tepat di usianya yang memasuki 55 tahun. Ferdinand de Saussure ini mendapat julukan dan dinobatkan menjadi bapak linguistik beserta penggagas semiotika. Ferdinand de Saussure ini memiliki murid yang sangat legend bernama Roland Barthes. Pemikiran Ferdinand de Saussure atau teorinya itu terdiri dari beberapa konsep, diantaranya signifier, parallel language, relasi paradigmatik, sintakmatik, sinkronik, dan diakronik. Konsep pertama tentang signified dan signifier. Signified petanda atau makna yang terkandung di dalam sesuatu, di dalam suatu objek. Sedangkan signifier penanda itu adalah objek, sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera berupa bunyi, gambar, coretan, dan lain sebagainya. Misal kita dapat mengambil contoh pintu. Pintu kita ibaratkan menjadi signifier atau penanda. Jika kita melihat pintu ya cuma terdiri dari 5 huruf PINTU, tapi jika kita kaitkan dengan signified atau petanda, makna yang terkandung dari pintu apa? Suatu penghubung antara ruang satu dengan ruang lainnya. Mungkin seperti itu. Contoh mudah dari signifier dan signified. Konsep selanjutnya ialah language dan parol. Apa itu language? Apa itu parol? Language ialah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif seolah-olah sudah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa serta menjadi panduan tersendiri dalam praktik berbahasa dalam masyarakat. Jadi, ketika kita mengucapkan itu dalam masyarakat sudah lumrah karena semua orang sudah menggunakan bahasa itu. Sedangkan parol ialah praktik berbahasa oleh setiap individu dalam masyarakat. Jadi antara individu dengan individu lainnya itu kemungkinan tidak sama dalam penerapan bahasanya. Selanjutnya mengenai konsep relasi atau hubungan. Kali ini Saussure membagi menjadi dua, yaitu relasi sintakmatik dan relasi paradigmatik. Pertama, relasi paradigmatik. Apa itu relasi paradigmatik? Relasi ini terjadi ketika suatu tanda dapat dipertukarkan. Meskipun bertukar, tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya, di kelas itu guru menemui murid. Jika dibalik, kurang lebih sama saja artinya. Murid menemui guru di kelas itu. Ini yang menjadi keistimewaan tersendiri untuk relasi paradigmatik, karena meskipun bertukar, mereka memiliki paradigma yang sama. Yang kedua, relasi sintakmatik. Relasi sintakmatik ini terjadi ketika tanda tidak bisa dipertukarkan satu sama lain, karena jika bertukar, mereka memiliki makna yang sangat berbeda. Misalnya, dosen mengajar mahasiswa. Tidak mungkin jika kita balik, mahasiswa mengajar dosen. Seperti itu. Selanjutnya, konsep sinkronik diakronik Ferdinand de Saussure. Apa itu konsep sinkronik diakronik? Konsep sinkronik ialah telaah terhadap bahasa dengan perspektif satu kurun waktu tertentu. Jadi, kita mempelajari bahasa dalam waktu tertentu saja, tidak dari waktu ke waktu. Sinkronik ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya satu, membentuk struktur dan sistem. Yang kedua, mengkaji bahasa pada masa tertentu. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Yang keempat, cakupan kajiannya lebih sempit.
Yang terakhir bersifat horizontal. Contoh dari diakronik, misal perkembangan bahasa Melayu sejak awal adanya hingga sekarang. Analisis mengenai tentang itu. Selanjutnya konsep diakronik. Apa itu konsep diakronik? Konsep ini telaah atas bahasa dengan menggunakan perspektif perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Jadi dalam konsep ini kita mempelajari bahasa dari waktu ke waktu, tidak hanya dalam satu waktu saja. Konsep ini memiliki ciri-ciri, diantaranya bahasa selalu dinamis dan berkembang. Yang kedua, mengkaji bahasa pada aspek sejarahnya. Yang ketiga, bersifat historis komparatif. Yang keempat, cakupan kajiannya lebih luas. Jadi cakupan konsep diakronik ini lebih luas daripada sinkronis. Yang terakhir, bersifat vertikal. Contoh dari konsep ini ialah kajian terhadap penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.